Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Runi dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok pertama yang membawakan materi proses geologi, izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Firdaus Kurnia Abdillah, Atta Rabista, Muhammad Bintang, Ega Muhammad, dan Muhammad Abil. Next. Proses geologi adalah semua aktivitas yang terjadi di muka bumi, baik yang berasal dari dalam bumi, yaitu endogen, maupun yang berasal dari luar bumi, yaitu eksogen. Gaya endogen berupa gempa bumi, magmatisme, orogenesa, dan epirogenesa. Sedangkan gaya eksogen dipengaruhi oleh energi matahari dan gaya tarik bumi. Proses-proses yang dipengaruhi oleh gaya eksogen adalah pelapukan, erosi, mass wasting, dan sedimentasi. Next. Adapun dalam gaya endogen yaitu bentang alam endogen. Bentang alam endogen adalah bentang alam yang proses pembentukannya dikontrol oleh gaya-gaya endogen seperti aktivitas vulkanis, aktivitas magma, aktivitas tektonik. Secara geomorfologi dikenal sebagai bentuk bentangan alam konstruksional. Lalu di dalamnya terdapat bentang alam struktural. Bentang alam struktural adalah bentang alam yang pada proses pembentukannya dikontrol oleh gaya tektonik. Lalu ada bentang alam gunung api. Bentang alam gunung api adalah bentang alam yang merupakan produk dari aktivitas gunung api. Next. Adapun morfologi dari bentang alam gunung api. Yang pertama, ada morfologi gunung api, merupakan bentang alam yang terbentuk dari aktivitas gunung berapi. Lalu yang kedua, ada morfologi kaki gunung api, yang dikenal dengan nama lain volcanic foot slope landform, adalah bagian kaki dari suatu tubuh gunung api. Yang ketiga, ada kawah gunung api, yaitu biasa disebut dengan crater landform, merupakan lubang tempat keluarnya material gunung api ketika terjadi erupsi. Yang keempat, ada morfologi kaldera gunung api, terbentuk dari hasil erupsi gunung berapi yang membuat bagian kepundannya runtuh sehingga terbentuk kawah yang sangat luas. Lalu yang kelima, ada morfologi jenjang gunung api, yaitu merupakan sisa dari proses denudasi gunung api dan berbentuk seperti leher atau tiang. Yang keenam, ada morfologi gunung parasit. Morfologi gunung parasit merupakan bentang alam yang berbentuk kerucut, yaitu berposisi menumpang pada badan dari induk gunung api, dan biasa disebut juga sebagai anak gunung api. Lalu yang ketujuh, ada morfologi sumbat lava. Merupakan bentang alam yang lavanya membeku pada lubang kepundan dan berbentuk seperti pipa atau bantal. Yang ke-8 ada morfologi mar. Merupakan bentang alam berelief rendah dan luas dari suatu kawah gunung api hasil erupsi freatomagnetik. Yang ke-9 ada morfologi sisa gunung api. Morfologi sisa gunung api atau volcanic remains merupakan sisa-sisa dari tubuh gunung api yang mengalami proses denudasi atau erosi. Next. Lalu ada gaya eksogen. Gaya eksogen sendiri itu merupakan gaya yang dipengaruhi oleh energi matahari dan gaya tarik bumi. Dan terdapat juga di dalamnya ada pelapukan. Pelapukan merupakan proses terjadinya disintegrasi atau disagregasi secara berangsur dari material penyusun kulit bumi yang berupa batuan. Di pelapukan sendiri ada 3 jenis, yaitu pelapukan mekanis, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik. Lalu ada erosi. Secara umum, erosi disebut juga sebagai proses penghancuran batuan atau pelapukan, dan proses pengangkutan hasil penghancuran batuan. Dan ada 5 bentuk dan ukuran erosi, yaitu yang pertama erosi alur, yang kedua erosi berlembar, yang ketiga erosi drainase, yang keempat erosi saluran, yang kelima erosi lembah. Next. Selanjutnya ada mass wasting. Mass wasting terjadi di daratan maupun di lautan, terutama di lereng benua. Mass wasting pada dasarnya adalah gerakan batuan, regolit, dan tanah kaki lereng sebagai pengaruh gaya berat atau gravitasi melalui proses antara lain layapan, lencuran, rebah, dan jatuhan. Contoh dari mass wasting adalah longsoran. Kemudian ada sedimentasi. Sedimentasi adalah suatu peristiwa di mana pengendapan material batuan yang diangkut oleh suatu tenaga air atau angin di suatu cekungan. Hasil pengikisan batu terbawa aliran sungai, danau, dan akhirnya sampai di laut.
Apabila suatu kekuatan media pengangkut melemah, material hasil pengikisan ini akan diendapkan. Dan prosesnya berlangsung di sungai, danau, dan laut. Next. Selanjutnya ada siklus batuan. Di sini definisi dasar siklus batuan adalah transisi di antara 3 jenis batuan utama, yaitu batuan metamorf, batuan beku, dan batuan sedimen. Masing-masing batuan dapat diubah ketika mereka dipaksa keluar dari kondisi keseimbangan. Siklus batuan menggambarkan bagaimana ketiga jenis batuan saling terkait dan bagaimana proses berubah dari satu ke yang lain dari ke waktu ke waktu. Next. Di sini siklus batuan yang pertama yaitu berasal dari magma. Magma di sini terjadi proses solidification atau bisa dikatakan pengkristalian magma. Saat magma mengkristal lalu berubah menjadi batuan beku. Saat batuan sudah menjadi batuan beku hancur dan pecah, lalu mengendap dan perlahan membentuk batuan sedimen karena adanya erosi, pelapukan, dan perubahan air dan angin pada saat cuaca yang berubah-ubah dengan ekstrim, dan menjadi batuan sedimentasi. Batuan sedimentasi yang sudah terbentuk lalu terkubur dalam tanah, terkena suhu dan tekanan tinggi atau metamorfisme, lalu menjadi batuan metamorfisme. Next. Nah, saat batuan sudah menjadi batuan metamorfisme, karena suhu ekstrim terjadi proses partial melting dan berubah menjadi magma kembali. Next. Lalu selanjutnya ada metodologi pengamatan. Nah, yang pertama ini ada literatur. Yang kedua ada pekerjaan lapangan. Yang ketiga analisis laboratorium. Dan yang terakhir interpretasi data pengamatan. Nah, pengamatan pada proses geologi secara garis besar ini didasarkan pada sebuah evaluasi data di lapangan disertai analisis petrologi dan petrografi yang contoh batuan yang diperoleh di lapangan. Metode pengamatan yang dilakukan yaitu dengan survei lapangan dan metode deskriptif. Lalu metode survei ini dilakukan dengan melakukan pengamatan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi geologinya. Selain itu dilakukan juga deskripsi pada siklus geologi dan batuan yang ada di daerah pengamatan. Next. Lalu ada studi kasus. Nah, studi kasus untuk kelompok kami mengambil geologi Gunung Api Purba Busur Pamekaran, studi kasus di daerah Morowali, Sulawesi Tengah, dan geologi Gunung Padang dan sekitarnya, Kabupaten Cianjur, dan sampai Jawa Barat. Next slide akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk studi kasus yang pertama itu ada geologi Gunung Api di Busur Pamekasan. Di Busur Pamekaran ini tersusun oleh batuan beku ultra basah, batu gamping, batu pasir, dan batu lempung. Nah, batuan beku yang bisa ditemukan di sini yaitu terdiri dari basal, periodotit, gabbro, dan gunit. Untuk batuan-batuan di sini itu terbentuk oleh kegiatan vulkanik laut dari gunung api yang berbentuk perisai dan juga obduksi lempeng Pasifik Hindia Australia ke atas lempeng Eurasia Australia. Nah, obduksi itu di sini yaitu saat lempeng satu itu menumpuk dengan lempeng yang lainnya. Jadi di sini lempeng Pasifik itu bertumpuk dengan lempeng Eurasia. Lalu selanjutnya ada geologi di Gunung Api Karya Mukti. Ini ada di Cianjur, Jawa Barat, atau sekarang dikenal dengan Gunung Padang. Di sini itu ada tersusun oleh batuan andesit basal gunung api, lalu ada batuan breksi gunung api, lalu ada batuan ubahan akrilik kuarsa pirit, lalu ada silsilifikasi urat kuarsa limonitik, dan intrusi kubah lava andesit basal dari Gunung Padang. Nah, batuan ini tuh terbentuk oleh kegiatan vulkanik dari Gunung Api Purba Karya Mukti, dan juga habis itu terkena erosi dari aliran sungai setempat, akhirnya menjadi sedimen-sedimen, dan juga kegiatan tektonik lempeng Cimandiri, dan juga lempeng Gede Cikonggang. Nah, contoh-contoh batuan yang bisa ditemukan di sini yaitu batuan
akrilik kuarsa pirit dan juga silifikasi urat kuarsa limonitik. Lalu pada saat itu manusia menggunakan batuan yang roboh di sekitar Gunung Padang ini, lalu ditata menjadi punden berunda. Begitu saja presentasi dari kami. Jika ada salahnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.